Halo, nama saya Aga dan hari ini kita akan membahas mengenai filmmaking. Tapi kita akan membahas mengenai kamera, lensa, dan aksesoris lainnya untuk mendukung kita membuat film. Komponen penting dalam membuat sebuah film adalah tentu kameranya. Tanpa kamera kita nggak bisa membuat film atau membuat sebuah video. Nah, jenis kamera ini ada banyak. Ada kamera DSLR yang biasa mungkin kita biasa ngelihatnya ya. Baru sekarang yang sering orang pakai adalah yang namanya kamera mirrorless. Dua tersebut adalah kamera yang sering kita jumpai dalam pasaran. Dan kamera tersebut relatif sesuai dengan budget, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Dia mungkin masih mediumnya. Nah, itu adalah dua kamera yang sebenarnya diperuntukkan untuk fotografi. Tetapi dengan sering berjalannya waktu, banyak sekarang kamera-kamera tersebut memiliki fitur video dan gak kalah jauh dengan kamera sinema. Nah, kamera DSLR dan kamera mirrorless ini memiliki dua format yang cukup berbeda. Satu adalah single lens reflection, satu lagi mirrorless. Single lens reflection ini adalah dimana cahaya dipantulkan, kita bisa katakan cermin, dan itu masuk ke dalam sensor. Makanya dia bodinya cenderung besar. Sedangkan mirrorless bentuknya seperti pocket kamera, cuman versi agak lebih lebar atau panjang dikit aja. Kenapa disebut mirrorless? Karena dalam sistem kamera itu cahaya langsung masuk ke dalam sensor, dia tidak dipantulkan lagi. Itulah perbedaan dari kamera DSLR dan mirrorless. Begitu juga dengan formatnya. Format sensornya juga berbeda-beda. Dari sensor paling besar misalnya adalah sensor 35 mili atau biasa kita bilang adalah full frame. Baru ada sensor APS-C, lebih kecilnya daripada full frame. Baru ada sensor 4/3, itu lebih kecil lagi daripada APS-C. Tapi itu penting nggak sih sensor-sensor itu? Nggak usah kita pikirin dulu. Semua itu ada plus minusnya. Yang penting adalah kita paham memakai tools kita atau hardware kita. Baru ada ketika dalam produksi besar, terkadang mereka tidak memakai mirrorless ataupun DSLR. Mereka memakai yang dinamakan dengan cinema camera. Cinema camera ini kamera yang besar, yang kokoh, yang rigid, dengan segala teknologinya yang luar biasa, dengan sensor yang besar, sehingga dapat menangkap gambar yang bagus, warna yang indah, dan juga dynamic range yang bagus. Nah, cinema kamera ini juga harganya luar biasa mahalnya, tetapi itu sesuai dengan produksi yang akan mereka pakai. Contohnya adalah selain daripada membuat sebuah film, terkadang cinema kamera juga masuk ke dalam produksi yang menengah ke besar, seperti pembuatan iklan, baik itu iklan komersil, iklan layar masyarakat. Kadang ada juga beberapa rumah-rumah produksi memakai cinema kamera. Selanjutnya setelah dari kamera, kita masuk kepada lensa. Nah, lensa ini ada banyak banget. Kenapa banyak? Karena sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa dia ada beberapa kategori lensa ini. Ada fish eye, wide, standard, baru short telephoto, baru medium telephoto, baru ada namanya lensa makro. Lensa fish eye sesuai dengan namanya, mata ikan, berarti memiliki distorsi yang luar biasa. Dia itu memiliki karakteristik mencembung. Lensa ini kita temui dari 4 mm sampai dengan 14 mm. Itu adalah lensa fish eye. Itu harus dekat dengan subjeknya karena focal length yang sempit. Selanjutnya kita memiliki wide angle lens. Itu biasanya dari 14 mm sampai 35 mm. Contoh dari yang saya pakai sekarang ini adalah lensa Sigma 30 mm. Ini bisa dibilang wide atau standard lens. Tapi biasanya orang bilang ini udah termasuk ke dalam wide angle lens. Jadi 14 sampai 35 ini adalah lensa yang tidak terlalu mencembung, tapi dia memiliki jangkauan yang melebar. Dia melebar, tapi tidak selebar fish eye. Dan lensa ini biasanya cocok juga untuk dipakai untuk close up. Kenapa? Karena dia memiliki kompresi yang cukup natural. Selanjutnya kita memiliki standard lens, itu dari 35 mili sampai 85 mili. Standard lens ini cukup terkenal dipakai 35, 50, dan 85. Biasanya ada orang bilang 50 mili itu adalah nifty 50 karena itu ada lensa yang cukup all around, bisa dipakai untuk apa aja. Bisa untuk close up, bisa untuk
nature, bisa untuk landscape juga bisa. Itulah kenapa mereka sebut nifty 50. Kemudian dari focal length-nya itu dari 35 sampai 85 adalah 35 ini cukup wide, 50 sudah mulai nggak terlalu wide, nggak terlalu narrow atau terlalu sempit. Nah 85 ini dia udah cukup sempit. Dan ini berbeda-beda kompresinya. Ketika kita memakai lensa 35, muka orang bisa menjadi lebar. Sedangkan kita ketika memakai 85 mili, kita dapat membuat muka seseorang tersebut menjadi kecil. Itu mengapa terkadang ada orang yang ini kalau misalnya secara personal ada orang yang bilang, bisa nggak buat aku kurus dalam foto ini? Kita bisa kasih dia lensa di atas 50 mm, seperti 85 mm, kompresinya bagus untuk orang gemuk, seperti itu. Baru lanjut kita memiliki short telephoto lens, lensa dengan focal length 85 sampai 135 mm. Jadi dia itu dari 85 sampai 135 itu memiliki jangkauan yang lumayan jauh dengan kompresi yang lebih hebat lagi. Mereka bisa membuat sesuatu itu seolah-olah terlihat dekat, padahal enggak. Contohnya adalah ketika ada dua subjek, satu di depan dan satu di belakang, dengan lensa telefoto ini, dia dapat membuat sebuah bukan distorsi tapi kompresi, terlihat seperti dua orang ini dalam jarak yang dekat, padahal mereka bisa saja berjarak 1-2 meter. Itulah kelebihan dari kompresi lensa-lensa yang telefoto. Selanjutnya kita memiliki medium telephoto lens, yaitu lensa yang lebih dari 135 mm. Nah ini lebih jauh lagi jangkauannya daripada short telephoto lens. Biasanya ini dipakai untuk sport, bisa juga untuk nature dan landscape. Contohnya untuk nature adalah ketika kita ingin memvideokan atau memfoto sebuah binatang di atas pohon, dengan memakai lensa medium telephoto ini kita dapat mengambil gambar tersebut dengan tajam tanpa harus kita zoom secara digital atau secara post production. Baru selanjutnya kita memiliki lensa makro. Nah, lensa makro ini banyak sekali focal length-nya. Dia dari 35 mili sampai 300 mm. Ini cocok untuk close up. Contohnya adalah kita ingin memvideokan serangga yang kecil-kecil, atau kita mau memvideokan sebuah iklan produk yang kita ingin menampilkan detailnya. Disinilah kita memakai lensa makro. Nah, lensa makro ini berbeda dengan lensa-lensa yang tadi kita sudah sebutkan. Dari karakteristiknya berbeda, penggunaan juga berbeda. Itu semua tergantung kebutuhan kita. Ada beberapa director yang dia khusus hanya memakai lensa 16 mm dalam membuat filmnya. Dia nggak pernah ganti lensa. Ada juga seorang filmmaker yang dia khusus hanya memakai 40 mm. Dan ada juga seorang director atau sinematografer, dia pesan khusus seperti lensa-lensa yang dipakai oleh Stanley Kubrick. Yang dapat membedakan klasifikasi dari para lensa-lensa ini adalah apakah lensa ini fast atau slow. Maksudnya dari fast atau slow ini adalah aperture-nya atau bukaannya. Yang biasa kita lihat dalam lensa itu, lensa fotografi adalah f, baru ada tanda miringnya. Lensa-lensa yang cepat itu biasanya dimulai dengan f mungkin 1,4. Itu dikategorikan sebagai lensa cepat. Nah, lensa lambat mungkin itu adalah lensa dengan f yang dengan nomor besar. Jadi jangan bingung bahwa dalam video atau fotografi lensa cepat itu berarti dia memiliki nomor f atau nomor aperture yang kecil. Ketika dia dibilang slow lens, berarti dia memiliki f yang besar. Aperture ini adalah suatu komponen dalam lensa yang memperbolehkan cahaya masuk, seolah-olah seperti sebuah pupil. Semakin besar bukaannya, semakin kecil nomornya, berarti semakin banyak cahaya masuk. Semakin kecil bukaannya, semakin besar nomornya, berarti cahaya semakin sedikit masuk. Itulah perbedaan dari aperture-nya. Itu dalam lensa fotografi. Dan beda lagi dengan lensa sinema. Lensa sinema biasanya memakai tanda itu T. T itu artinya transmission. Dia T tanpa ada garis miring, tapi T-nya T besar. Contoh adalah T1,5, T2,0, dan selanjutnya dan seterusnya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Kita akan jumpa lain waktu, dan kita tetap akan membahas mengenai filmmaking.